Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kurang semangat sore hari ini. Saya ulang sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semuanya bersukacita sore hari ini, amin. Yang bersukacita tetap lambaikan tangan Bapak Ibu. Jangan diturunkan dulu. Lihat kiri kanan dan sekali lagi lambaikan tangan. Kiri kanan depan belakang katakan shalom. Haleluya. Kita tetap sukacita sebab Allah ada bersama dengan kita, amin. Yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita sore hari ini boleh katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang hadir di tengah-tengah kita. Yes. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Penyertaan-Mu selalu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada senantiasa Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Kini sore hari ini Tuhan kami datang menaikkan pengagungan atas kebesaran. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Sebab Tuhan baik, sebab Yesus baik. Haleluya. Kau teramat baik Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu. Sungguh luar biasa pertolongan-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur kami. Yesus baik, Kau teramat baik. Shikiralabaya sandaya ralabo, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami sore hari ini di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Kau ada di tengah kami. Kau ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ini pujian dan pengagungan. Haleluya. God, Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Katakan terpesona, terpesona kan kebesaran-Mu. Dari dulu sampai selamanya, penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku
kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di takhta. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan, lebih lagi katakan, sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di takhta. Mari dengan segenap hati kita katakan, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di takhta. Lebih lagi katakan, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di takhta. Oh, biar pengagungan sampai
ada di tangan. Haleluya. Yesus yang ada di mata sore ini. Haleluya, haleluya. Ya Allah, biar pengagungan memenuhi hati. Haleluya. Ya Allah, Yesus, Yesus. Oh, biarlah kau disenangkan, biarlah kau disenangkan Tuhan lewat pujian umat-Mu. Tidak ada apa-apa ya syanda ya Allah, pengagungan, kejayaan, kemuliaan bagi Yesus. Bebaskan setiap rohmu sore hari ini. Bebaskan setiap rohmu. Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan sanggup melawan, Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup memberi kemenangan. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya, haleluya. Yesus kau besar. It's Jesus. Hallelujah. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam, di dalam. Angkat hatimu sembah. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yesus terlebih
lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ini iman kami Tuhan. Kami tidak pernah menyerah, sebab kami tahu Kau terbesar di dalam hidup kami. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesus lebih besar. Amin. Yes, Jesus di dalam. Amin. Di dalam. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selamanya. Lebih lagi Yesus terlebih. Ya Allah, ya saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh iman kami berkata bahwa Kau terbesar. Masalah kami kecil, Kau adalah Raja kami. Oh, Yesus. Amin. Oh, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Tuhan. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Berikan sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami akan bersuka cita lebih lagi sebab Kau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mau terima kuasa daripada Allah, boleh lambaikan tangan. Dengan iman boleh lihat kiri kanan, katakan kita harus bersuka cita.
Haleluya. Sekali lagi yang mau terima boleh katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yes. Kita harus bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Yes. Sama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, Katakan. mengangkat pujian bagimu. Mari dengan iman katakan, kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota semua. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus, Amin. dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari dengan iman kita katakan, berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota semua. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota semua. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, haleluya. kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Kami berdiri, haleluya. kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan pada Allah kita. Yesus akan memberikan kita kemenangan. Amin.
Yang percaya bahwa kita menerima kemenangan sore hari ini, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kakiku, Pakai kuasa pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bukan seorang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yes Jesus. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh. Di bawah kakiku, Mari pakai kuasa daripada Allah kita. pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa Sekali jadi? lagi katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Yes Jesus. Mari katakan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Oh sungguh besar. Sungguh besar. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Mari terus menyembahnya. Dia segalanya dalam hidup kita. Bahkan dia yang menjadi perisai atas setiap apapun yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan dan dengan iman kita katakan, Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh, mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri di tengah badai, angkat suaramu dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita mau buka kedua tangan kita mau sembah Dia. Syadaralabaralabash. Jemaat belajar untuk menyembah Tuhan. Iyaralah iyanamu. Angkat suaramu, naikkan syukurmu.
Katakan Yesus baik, ya Tuhan. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Tiada layanmu, ya Nara, tiada layanmu. Yesus lebih besar, katakan dari hatimu. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Jemaat saja katakan Yesus, Yesus Yesus terlebih besar. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Di dalamku selamanya, katakan sekali lagi, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selamanya, di dalamku, di dalamku selamanya, di dalamku, di dalamku selamanya. Kami tahu Kau hidup di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menuntun kami. Kau yang membawa kami Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kau membawa kami Tuhan di dalam satu mujizat kepada mujizat. Di dalam satu perjalanan hidup kami di bumi ini Tuhan. Kami tahu ada tangan-Mu. Kami tahu Tuhan ada tuntunan-Mu atas hidup kami.
Apapun yang terjadi atas hidup kami percaya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat sore. Tadi pagi juga saya buka gitu ya. Gimana 2023? Ngeri-ngeri sedap kayaknya ya 2023 ya. Dik, coba. Kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Maksudnya ada resesi, tambah lagi banyak saingan, tambah lagi pokoknya segala macam 2023 ini lumayan membuat kita harusnya menjadi melek. Ayo bangun. Kalau enggak kita bisa ketinggalan. Nah, pembawaan firman kali ini coba membawa kita untuk menang bersama Tuhan bagaimanapun situasi yang lagi kita hadapin. Ternyata gitu ya, menurut saya kemenangan bersama Tuhan adalah kemenangan yang mencapai tujuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ternyata kita tuh punya tujuan. Makanya gini, banyak orang dari dulu gitu ya, mungkin dari filsuf zaman dulu juga udah ngomong gitu ya. Kalau ternyata kita ini hidup buat apa sih di dunia? Apa saya ini cuman pergi pagi kerja, cari uang buat anak, ketemu anak sebentar, malam tidur, besok kerja lagi. Untung-untung kalau ada uang buat malam mingguan gitu ya, maksudnya weekend. Makanya banyak manusia itu bertanya-tanya, saya ini buat apa hidup gitu loh? Apa saya ini cuma rutinitas begini aja yang saya harus hadapin di hidup? Pengkhotbah bilang, jadi gini, pengkhotbah itu Salomo gitu yang nulis ya, salah satu orang mungkin terpintar gitu, terpintar di bumi lah ya. Jadi Salomo ini bilang gini, Tuhan tuh telah memberikan kekekalan di dalam hati kita masing-masing. Di setiap hati manusia itu ada yang Tuhan beri yang namanya kekekalan. Makanya Blaise Pascal bilang ada sebuah ruang kosong yang tidak dapat diisi kecuali dengan sesuatu yang ilahi. Makanya kalau kita suka, waktu itu saya nonton National Geography gitu ya, itu ada yang disebut sel God. Selnya Tuhan yang nggak tahu kegunaannya buat apa. Tapi ketika orang beragama, sel itu bekerja. Jadi disebut sel God. Jadi yang sampai ilmuwan pun ini selnya kerjanya buat apa harusnya gitu ya. Nah itu yang Tuhan kasih sebenarnya di hidup kita. Makanya gini, banyak orang suka mau gitu ya mengisi gitu ya, kekosongan hati dia gitu ya. Dia isi dengan apa? Hobi-hobi. Mancing yuk bro, touring, hobi aja. Hobi lama-lama dilakuin terus, bosen. Bisa ada orang yang coba ngisi dengan barang-barang. Makanya saya selalu ngomong kok iPhone 12 ini nggak ada penambahan tapi keluar baru yang makin mahal gitu ya. Tapi tetap aja tuh laku. Karena apa? Orang tuh kosong, orang tuh harus isi dengan things, dengan sesuatu. Ada lagi yang bicara soal pekerjaan. Jadi pekerjaan tuh yang nomor satu di hidup kita. Pokoknya kita harus all out kalau dalam pekerjaan. Orang Jepang kan semua begitu. Nggak ada, makanya orang Jepang bikin barang jelek itu nggak pernah ada gitu ya. Pasti bagus-bagus. Bayangin orang dia punya sapi aja dipijet sampai dagingnya tuh empuk. Bayangin orang Jepang sampai segitunya untuk kerja. Tetapi saya mau bilang gini, kalau kita menaruhkan gitu ya, kita mau mengisi kekosongan hidup kita dengan yang namanya pekerjaan. Hari ini mau jabatan kita setinggi apa, hari ini kita keluar kerja, besok udah ada yang gantiin kita. Mau kita kerja apa juga, hari ini kita keluar, udah perusahaan besok udah ada lagi yang gantiin. Dadah, terima kasih, udah. Bisa ada orang yang menaruh di keluarga, wah pokoknya aku harus membesarkan anak sampai jadi anak yang berhasil. Atau aku harus ngejaga suami ngejaga istri. Tapi apa itu pun bisa mengecewakan, anak pun bisa mengecewakan, istri suami pun bisa mengecewakan kita. Jadi kalau kita naruh gitu ya, untuk mengisi ruang kosong di hidup kita gitu ya,
dengan sesuatu yang bukan ilahi. Ini kata Salomo apa? Semua itu sia-sia, semua itu seperti usaha itu menjaring angin, kata Salomo. Semua itu sia-sia. Nah, makanya ada filsuf Yahudi dia ngomong gini, hidup ini ternyata kata dia adalah hidup yang ditugaskan. Berarti kita tuh punya tugas di dalam hidup kita. Nah, ini bahan FA gitu ya, beberapa minggu terakhir gitu ya, bicara soal Ibrani 12. Dia tuh bilang begini, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu ke dalam kesempurnaan. Jadi kita ini sebenarnya ada sebuah lomba yang Tuhan pengen kita itu ikut. Ayo kamu harus kejar lomba. Lomba apa di sini? Lomba untuk membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Caranya gimana? Dengan mata yang tertuju sama Yesus. Jadi kita itu punya tugas di bumi. Tugasnya apa aja gitu ya. Yang pasti gini ya, dengan bersama Yesus kita bisa meraih kemenangan nih, kemenangan dalam tugas-tugas kita. Di sini disebutkan ada dua, saya bilang ada dua. Yang pertama gitu ya, kemenangan dalam hidup di dunia atau di dalam jasmani. Kemenangan dalam hidup jasmani kita. Jasmani ini maksudnya apa sih? Hidup di dunia kita nih yang sekarang. Kita bisa punya kedudukan tinggi, kita bisa punya, apalagi anak muda gitu ya, mimpinya tinggi, pokoknya saya mau jadi ini, mau jadi apa. Kita bisa itu raih. Contoh kayak Ahok lah paling gampang gitu ya. Ahok itu bisa mendapatkan, bayangin ketika dia jadi gubernur, nama Tuhan apa nggak dipermuliakan. Wah, pokoknya orang Kristen ternyata ada yang begini ya gitu. Nggak pernah kita dengar ada orang Kristen yang nekatnya kayak Ahok gitu ya, yang nggak mau terima apapun. Nah, itu yang kemenangan yang pertama atau kemenangan jasmani. Tapi yang kedua ada yang disebut kemenangan rohani, yang sampai pada akhir hidup kita tetap di dalam Tuhan. Nah, jadi ada dua tokoh gitu ya, figur gitu ya di Alkitab yang menandakan dua jenis kemenangan ini gitu ya, yang bernama Saul dan Daud. Saul dan Daud ini cara hidupnya berbeda duluan. Yang satu didasarkan oleh iman, dia berjalan oleh iman. Tapi yang satu berdasarkan perasaan, dia berjalan berdasarkan perasaan. Pasti tahu Saul dan Daud gitu ya, yang iman tuh pasti Daud. Nah, siapakah Saul? Saul ini setelah baca-baca menarik gitu ya, ceritanya tuh menarik. Jadi gini, Saul ini adalah orang yang berasal dari suku terkecil. Suku terkecil itu Benyamin. Dan dari kaum yang paling kecil dari suku terkecil, yang bukan apa-apa Tuhan urapin dia untuk menjadi raja. Tapi kalau kita baca gitu ya, ketika dia dipilih menjadi raja, dia orang tuh membuang undi. Ketika dibuang undi gitu ya, terpilihlah Benyamin. Oke, dibuang lagi undi dari suku Benyamin. Dapatlah si Saul. Tapi Saul itu ketika itu dia tuh ngumpet karena dia takut. Coba kalau baca, Tuhan ngomong apa? Itu dia ada di kotak-kotak kayaknya gitu ya. Maksudnya ngumpet di barang-barang gitu si Saul ini. Saking nggak maunya dia ditunjuk jadi raja gitu ya. Nah, dan dia terpilih juga. Saul itu lebih tinggi. Orang tuh orang itu rata-rata itu sebahunya dia. Jadi dia tuh tinggi. Jadi terpilih cuma gara-gara itu aja Saul. Nah, jadi gini, Tuhan harus memberikan Saul ini sebuah tanda kalau dia yang suruh. Saul, kamu akan jadi raja. Ini kamu saya kasih tanda ajaib. Ini saya mau bilang seperti orang Kristen kita sekarang. Kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan, ketika Tuhan ngomong pun kita minta tanda pasti. Tuhan harus ada tanda nih. Kayaknya bukan Tuhan deh ini yang ngomong. Ketika kita baca Alkitab gitu ya, kita baca, kok ada firman kayaknya yang kena sama kita, kayaknya bukan ini bukan buat saya. Kita minta tanda, benar nggak nih tandanya nih Tuhan? Sama seperti Saul, Tuhan kasih dia tanda. Kenapa? Saul ini orangnya tidak punya hubungan sama
Tuhan, jadi dikasihlah sebuah tanda. Tandanya apa? Jadi gini, dia bertemu Saul, kamu kalau ke Betel kamu akan bertemu 3 orang. Orang yang pertama membawa kambing 3, yang kedua membawa roti 3, yang terakhir membawa 1 kantong anggur. Tapi ntar kamu kalau ketemu dia, kamu disapa, kamu akan dikasih 2 roti. Terus saya bilang, kalau ini bukan perbuatan Tuhan nggak mungkin, karena gini, ketika ada orang gitu ya ke Betel tuh bisa mempersembahkan korban, itu kambing itu 3 mau dipersembahkan gitu ya. Tapi ini kan kalau roti buat makanan mereka, tapi 2 ini dikasih ke si Saul. Itu tanda pertama. Tapi gitu ya, Tuhan kasih lagi tanda yang lebih hebat gitu ya. Jadi kamu harus pergi, habis itu ke Gibea. Kamu akan bertemu rombongan nabi dan kamu akan kemasukan roh Allah, kamu akan kepenuhan roh Allah. Kamu akan bernubuat seperti nabi-nabi itu. Itu tanda kedua. Nah, di Samuel gitu ya 10 ayat 7 ini saya baca ya. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan saja yang dapat diperbuat tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Tanda yang ketiga dibilang gini, engkau harus pergi ke Gilgal dan camkanlah, aku akan datang kepadamu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kamu harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kamu apa yang harus kamu lakukan. Gini. Jadi ketika tadi 2 tanda itu sudah dilakukan, sudah terjadi sama dia, ya, ini ada satu janji Samuel. Ketika kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu pergilah ke Gilgal. Tapi kamu tunggu aku 7 hari. Ini semoga kita ngerti, karena kita tahu gitu ya. Kejadian di Gilgal itu apa? Ketika si Saul itu tidak menghormati Tuhan. Ternyata janji ini itu terucap 2 tahun sebelum kejadian Saul melanggar perintah Tuhan. Jadi gini, mudahnya gini ya. Ketika orang Kristen gitu ya mendapat satu nubuat atau disebutnya kamu akan menjadi, misalnya kamu akan menjadi pendeta misalnya. Tapi kita nunggu 2 tahun. Mana kayaknya nggak ada. Kayaknya bohong nih Tuhan, kayaknya nggak, udah 2 tahun nih Tuhan, udah mau jalan nih tahun ketiga Tuhan. Sama seperti Saul gitu ya. Jadi Saul ini dibilang, kalau kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, ayo ke Gilgal. Kamu tunggu aku 7 hari dari waktu yang ditentukan. Tahu nggak? Ternyata Saul itu tidak sabar. Sebelum udah 7 hari dia tunggu, waduh nggak datang. Rakyatnya udah mulai bubar. Waduh ini kayaknya kita kalah perang nih. Itu perang lawan Filistin gitu ya. Waduh kita kalah perang, jadi ditinggalin tuh. Akhirnya dia mempersembahkan korban. Aduh apa susahnya sih persembahin korban doang, korban bakaran sama korban keselamatan. Tinggal lemparin aja tuh dagingnya kan. Tapi ternyata gak nyampe beberapa lama datang si Samuel. Waduh kok kamu ngapain? Ternyata gini, orang kalau yang dikendalikan perasaan, maka di sini dibilang apa? Dia tuh dikendalikan perasaan. Dia takut kalau rakyat itu meninggalkan dia, karena dia baru jadi raja 2 tahun. Ketika dia takut, dia mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah seperti apa? Saya bilang gini, pekerjaannya mempersembahkan korban itu bukan pekerjaan main-main. Cuman imam yang boleh melakukan. Makanya dari dulu di Israel gitu ya, imam tuh semua tuh berpakaian tuh satu linen. Panjang, warnanya ada yang ungu, ada pakaian efod begitu kan. Itu tuh nggak main-main gitu loh. Jadi mereka mempersiapkan untuk mempersembahkan korban pun nggak main-main, harus menguduskan diri. Tapi ini enggak, dia ini jadi gini loh. Kalau orang yang karakter seperti Saul, dia tuh jadi meremehkan Tuhan. Allah cuma begini doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kayaknya Tuhan nggak marah deh. Ngerti ya? Jadi gini, orang yang tidak gitu ya, yang tidak hidup gitu ya, yang nggak punya Tuhan gitu, apa, yang tidak punya iman sama Tuhan, ujung-ujungnya apa? Ketika dia memegang satu janji Tuhan itu nggak bakal bisa tergenapi. Karena apa? Dia sudah gelisah sendiri, karena dikuasain sama perasaan. Waduh, kayaknya nggak bisa nih, gue udah harus bergerak sekarang. Ketidaktaatan. Nah, di ketidaktaatan pertama tadi, raja dia tuh belum dicabut. Ternyata ada 2. Sekali lagi dia tidak taat. Jadi gini, yang kedua ini bicara soal Saul, ini Samuel gitu ya. Ini perintah langsung ya dari Samuel, dari Tuhan yang ngomong gitu ya. Samuel, Saul, kamu harus bantai orang Amalek.
Karena si orang-orang Amalek ini sudah menghalangi dulu nenek moyangmu untuk masuk ke dalam tanah. Kamu harus bantai semua, bunuh semua. Nggak boleh, sampai ternak-ternak bunuh. Siap bos, jalan dia. Dibunuh, bantai. Begitu pulang, kok sama dia disisain Agag, rajanya si Agag, sama kambing lembu yang gemuk-gemuk. Tunggu ya, ini saya buka 1 Samuel 15. Dik nggak bisa kasih dia. 1 Samuel 15. Jadi gini, sudah ditanya gitu ya sama si Saul gitu ya. Sama si Samuel gitu. Saul, kok kamu nggak kamu bunuh itu? Tahu nggak jawabannya si Saul? Cuman jawab begini. Aku justru mendengarkan suara Tuhan, kata Saul. Maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutus aku. Aku membawa Raja Agag. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing domba, lembu yang terbaik dari semua yang harus dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan di Gilgal. Ngeri gak? Kadang kan kita suka membuat satu excuse gitu ya. Ini demi Tuhan loh. Sedangkan Tuhan udah ngomong jangan. Tapi ini demi Tuhan loh. Demi saya ngasih persepuluhan, saya terima uang ini misalnya. Atau banyak macam lah gitu ya. Duit yang nggak bener gitu ya. Cuman kita lah yang tahu gitu loh. Makanya di sini dibilang ini karakter seorang Saul, dia begitu meremehkan Tuhan. Jadi seakan-akan kalau dia sudah memberikan persembahan, tenang aja Tuhan bisa disogok, paling kalau kasarnya paling ngomong tuh nyogok Tuhan. Di sini Tuhan dijawab sama Samuel apa? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mengindahkan lebih baik dari lemak domba jantan. Pembangkang sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena kau telah menolak firman Tuhan, aku akan menolakmu sebagai raja. Tuhan bilang apa? Apakah kamu melayani Tuhan? Gitu misalnya gitu ya. Ketika kamu melayani Tuhan, apakah kamu menjadi pemain musik? Apakah kamu menjadi WL gitu ya? Apakah itu lebih penting dibanding mendengar firman Tuhan? Dibanding mendengar firman Tuhan dan melakukan firman. Ternyata itu tidak lebih penting, kata Tuhan. Yang lebih penting ketika kita mendengar firman dan firman itu menegur kita, berubah. Lebih penting itu bukan melayaninya. Jadi bukan saya ngomong, oh gak usah melayani dong kalau gitu, enggak. Itu beda cerita lagi entar. Cuman gitu ya, kalau kita memprioritaskan sesuatu gitu ya, daripada kita melakukan firman, itu yang salah. Nah, kelanjutan dari si Saul gitu ya, ternyata hidup dia ini semakin kacau balau lah pokoknya hidupnya Saul ini. Di sini dibilang apa? Dia tuh membunuh imam yang ada di Nob. Jadi gini, ini ada imam ngebantu Daud. Imam-imam di sebuah kota di Nob gitu ya, ngebantu Daud. Dia nggak senang hati. Perasaan dia itu apa? Marah. Waduh, kok kamu ini ngebantu Daud, nggak hargain saya sebagai raja. Dia suruh pengawalnya bunuh. Kojeb, misalnya Kojeb gitu ya, bunuh. Ya kan nggak mau, dia kan orang Yahudi kan. Waduh, saya suruh ngebunuh imam, mau salah apapun imam dia pun takut. Saya nggak mau, nggak berani. Dia suruh semua anak buahnya, nggak ada yang berani. Akhirnya dia suruh orang Edom. Orang Edom itu orang Arab lah gitu ya. Dibunuh lah. Ternyata dibunuh berapa? 85 orang imam. Makanya hati-hati kalau kita gitu ya, hidup kita udah kacau, yang dikuasai oleh perasaan, kejadian itu bukan semakin baik, pasti semakin buruk. Selanjutnya dia apa? Memanggil arwahnya Samuel. Udah dibilang, tadi dibilang apa? Di firman, dosa bertenung itu seperti pembangkang sama seperti dosa bertenung. Di zaman itu, di zaman Samuel ini, orang yang bertenung atau dukun itu semua udah habis dibunuh di Israel. Yang dia temuin ini dia sambil ngumpet-ngumpet si Saul gitu ya. Nah, akhir hidupnya Saul apa? Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia suruh nih, ada bujangnya yang megang pedang, ayo bunuh saya. Udah mau ditangkap orang Filistin, udah kalah perang. Bunuh saya. Waduh, kata ininya, jangan dong katanya, saya nggak berani. Ya udah, jadi dia taruh tuh pedang, dia loncat ke pedang. Bayangin, jadi orang gitu ya, kalau kita
membawa hidup dengan perasaan saja gitu ya, tanpa hidup adanya Tuhan, akhir hidupnya pun nggak selesai dengan baik, padahal dia menjadi raja Israel. Kalau kita cuma mengejar gitu ya, yang jasmani nih gitu ya, orang tuh bisa mengejar yang jasmani, tetapi apakah rohanimu tetap? Nah, kita sekarang bahas dulu sih Daud. Daud ini siapa? Daud ini sama juga, sama seperti Saul, bukan apa-apa Daud ini. Bayangin, dia bersaudara gitu Daud ya. Dia suruh panggil dong si Samuel nih, ketemu bapaknya Isa ya. Sa, keluarin anakmu semua. Keluar tuh. Cuman yang si Daud doang yang dikeluarin. Biar aja dia masih di ladang, anak kecil katanya. Bayangin, gak dianggap di keluarga pun gak dianggap. Tetapi apa? Tuhan mengurapi Daud. Dan yang anehnya gitu ya, setelah dia diurapi, roh Allah itu terus tinggal di dalam Daud. Itu kalimat yang menurut saya tuh aneh, kontradiksi sama Saul. Ketika Saul diurapi, dia tidak ada roh Allah, tetapi apa? Dia dikasih tanda. Tetapi kalau Daud udah tidak perlu tanda lagi, karena dia sudah hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hidup dia. Jadi roh Allah langsung tinggal di dalam Daud. Yang hasilnya apa? Ini karirnya nih ya. Ini karirnya si Daud gitu ya. Karir dia ini dimulai dari pemain kecapi. Jadi Saul ini suka diganggu. Jadi banyaknya sih sama lah seperti kejadian itu sama kayak kita lah sebenarnya gitu ya. Ketika kita lagi ruwet gitu ya, kayak diri kita tuh kayak ada yang nuduh, kayak ada roh jahat lah begitu, pokoknya ngeganggu pikiran kita nggak bisa konsentrasi gitu. Sama seperti yang terjadi sama si Saul. Dia harus dipanggil Daud. Ketika dia main kecapi, rohnya itu pergi tuh, roh jahatnya. Wah, dia lega kata si Saul. Oh, makanya dijadiin pelayannya si Saul nih, si Daud. Nah, batu loncatan Daud ketika dia mengalahkan Goliat, ini satu kejadian iman. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Jadi gini, orang pasti udah pada tahu lah dia ngalahin begitu pakai lempar batu. Tapi yang harus diperjelas tuh begini, dia itu disuruh, ada kakaknya 2. Daud bawain makanan ya, kasih kakakmu. Oke. Dia udah ketemu kakaknya, dia ngumpet-ngumpet ngeliat medan pertempuran gitu kan. Kata kakaknya, kamu ini bisa aja pengen ngeliat ini ya, pengen ngeliat perang ya katanya. Gitu kan. Tapi ternyata berhari-hari si Goliat ini menghujat nama Tuhan. Panas dia, waduh. Kok dia menghujat nama Tuhan, kamu orang gak ada yang maju, kok kamu orang pada diem aja? Ini gak ada yang berani, orang tingginya 2 meter setengah si Goliat itu. Dia keturunan raksasa gitu ya. Lembingnya aja katanya kalau ini bisa ngebelah 2 orang gitu. Nah jadi di situ dia berdasarkan iman, bahkan dia tuh masih kecil dipakein bajunya kedodoran gitu. Dipakein armor itu kedodoran gitu si Daud. Jadi apa? Berdasarkan iman, dia percaya sama Tuhan kalau Tuhan yang akan menunjukkan jalan untuk mengalahkan Goliat. Di sinilah dia baru naik nih. Dibilangnya itu jasmaninya lah ya, maksudnya tujuan jasmani dia ini mulai naik nih, karena dia kan udah diurapi untuk jadi raja. Jadilah kepala 1000, kepala pasukan 1000 diangkat sama si Saul. Nah, di sini ada lagi satu karakternya Daud gitu ya. Dia tidak membunuh Saul versi 1 dan 2. Bayangin, gini. Saya misalnya ada satu orang gitu ya, saya rajanya gitu ya. Saya kejar-kejar dia, saya pengen bunuh dia. Karena dia ini pengen gulingin kerajaan saya. Saya lagi kejar-kejar, bertahun-tahun saya kejar-kejar dia nih, nggak dapat. Satu saat, si Saul ini kebelet BAB gitu. Udah saya BAB dulu lah di dalam goa. Ternyata itu di dalam goanya itu ngumpetlah si Daud di situ sama rekan-rekannya lah gitu ya, banyak lah. Dia pada ngumpet itu. Habis itu ada rekannya ngomong, oh ini nih Tuhan sudah memberikan musuhmu di tanganmu nih. Oh iya kata Daud. Dia maju. Dia potong bajunya, jubahnya sedikit gitu ya. Tetapi tiba-tiba hatinya itu kayak tertegun. Kalau kita baca gitu kayak tertegun loh. Kok kamu ingin membunuh Tuanmu? Sampai dia ngomong apa? Aku tidak akan membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Mau salah mau benar, aku tidak boleh menaruhkan tanganku kepada orang yang diurapi Tuhan. Kejadian yang kedua juga gitu. Dia orang punya kemah si Saul, Tuhan buat tidur semua. Sampai Daud tuh berdua tuh bisa masuk ke dalam kemah dia, diambil tombaknya si Abner, dibawa keluar. Jadi dia itu mengerti gitu ya.
kalau ini ada yang harus saya lakukan, ada yang tidak boleh saya lakukan. Jadi kalau orang yang diurapi Tuhan, jadi dia ngomong begini, saya tidak akan naruh tangan kepada dia, biarkan Tuhan saja. Siapa tahu ntar dia bisa mati di medan pertempuran atau dia mati gimana, kata Daud. Yang penting saya tidak mau melanggar firman kita. Tapi kan kalau kita banyak kan gini, apalagi kalau sosial media gitu ya, ngelihat ada yang pengajaran miring dikit, oh langsung, alah pendeta nih bisa-bisaan aja ini begini nih. Bisa-bisaan aja nih pendeta, kayaknya itu ayatnya dibuat-buat. Hati-hati, kita kalau nggak punya karakter seperti Daud gitu, kita jatuhnya seperti Saul yang tidak menghormati maksud saya itu begini, tidak menghormati Tuhan gitu ya. Hati-hati, jangan sampai kita terjatuh di situ. Nah, di sini sekali-kalinya si Daud nih ya memakai perasaan dia berakhir dengan Batsheba. Karena pengertian saya gitu tadi itu Batsheba itu Daud ngesir gitu, misalnya dia ngeliat cewek, waduh cantik nih katanya, mantap, dibunuh dulu suaminya. Ternyata enggak, setelah dibaca gitu ya, Batsheba itu dilihat dari bumbungan, panggil, temuin raja. Sama si Daud dihamilin dulu Batsheba ini, baru dia utus, ini ada lakinya ya, lakinya kita bunuh lah. Loh, bayangin tindakan yang sebuah menurut saya amoral, benar ya? Untuk dilakukan seseorang gitu loh, seorang raja, amoral banget, bayangin ngebunuh suami orang, plus dia menghamili di luar nikah, waduh kacau. Tapi ya ini yang menjadi titik baliknya Daud gitu ya. Ketika dia melakukan kesalahan, Nabi Nathan tuh negur dia dengan keras. Ditegur apa? Keturunanmu tidak akan lepas dari pedang. Kamu akan terus berperang, keturunanmu itu pasti ada pemberontakan. Yang di sini saya masukin pemberontakannya Absalom, anaknya Daud. Kalau itu anak yang dikasihi sama Daud, Absalom itu. Jadi gini, ketika dia ditegur apa yang jadi, kalau Saul gitu ya, ketika ditegur, kamu tuh salah, dia nyalain apa? Rakyatmu tuh yang mau, gampang aja, enteng. Rakyatmu kan yang mau mempersembahkan korban. Tapi kalau Daud, ketika dia ditegur dia apa? Dia langsung mengambil kain hitam, kain berkabung. Dia semalam-malaman gak makan, dia berkabung, dia tidur-tiduran di lantai. Karena dia tahu gitu loh, ketika dia berbuat kesalahan gitu ya, semoga nih Tuhan bisa mengangkat nih gitu loh, mengangkat dia punya hukuman minimal. Makanya Daud ngomong, kalau sampai nggak diangkat pun, anakku mati pun ya sudah, nggak apa-apa. Aku yang akan datang kepada anakku, bukan anakku yang akan datang lagi kepadaku. Nah, akhirnya, mana tuh tadi? Akhir dari Raja Daud, bukan di satu raja-raja. Ini yang paling menurut saya yang paling paling keren gitu ya dari Daud gitu ya. Yuk, satu Raja-Raja 2. Oke. Satu Raja-Raja 2 ayat 1. Saya baca dah. Ketika, jadi pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika ajal yang mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Dia bilang, ayo kamu tuh laki-laki, kamu harus bisa berdiri dalam apa nih? Lakukan setiap kewajibanmu kepada Tuhan Allahmu yang hidup menurut jalannya, memelihara segala ketetapan perintahnya, peraturan dan ketentuannya, seperti yang ditulis dalam hukum Musa. Dengan demikian kau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan, kemanapun kau melangkah, dan Tuhan akan menepati janjinya yang diucapkan tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu tidak akan putus dari takhta Israel. Ini harusnya menjadi goal kita gitu ya. Goal kita tuh maksudnya gimana? Ketika kita udah mau meninggal gitu ya, kita bisa ngewejangin anak cucu kita gitu ya. Kamu harus berpegang sama Tuhan. Bukannya ngomongin ribut soal harta gunung gini. Banyak orang Kristen begitu, udah mau meninggal bapaknya, aduh ribut harta gunung gini, bapaknya pusing udah mau meninggal. Makanya ini seperti kita bilang si papa gitu ya. Itu kejadian, kok saya inget, itu si papa tuh kayak Daud begini gitu ya. Jadi ketika si papa belum meninggal hari Selasa,
Kan Senin malam itu jam 7 tuh mereka tuh take video yang waktu itu di style itulah. Yang dia ngomong buat jemaat, ini ya titipan ininya, nasihatnya buat jemaat, buat istri katanya dikasih titipan ini ya nasihatnya. Menurut saya inilah pinnacle gitu ya dari apa yang kita cari di dunia ini. Kalau kita nggak bisa melakukan gini, makanya tadi saya bilang ada dua. Ada dua gitu ya, dua kemenangan yang bisa kita capai. Yang pertama tuh jasmani. Jasmani mungkin kita bisa kejar sebisa kita gitu ya. Jasmani ini kita bisa lari, kita bisa, pokoknya saya harus jadi orang berhasil. Bisa tercapai seperti Saul. Saul tuh tercapai benar-benar dia jadi raja. Siapa yang nggak kenal dia? Tapi apa? Ketika dia meninggal itu tidak ada di hidup dia. Kerohanian imannya itu nggak ada di hidup dia. Ini yang membuat saya ayo, maksudku juga pengen juga kayak si bokap gitu ya. Kalau kita meninggal, apa yang kita kasih ke anak itu, pokoknya kamu harus berpegang sama Tuhan. Karena Tuhan tuh tidak akan pernah melawan janjinya. Tuhan akan membela semua firman-Nya. Itu yang harusnya kita pegang. Jangan sampai kayaknya Tuhan gak ada. Jangan kayak Saul, aduh pakai perasaan. Pokoknya ini lagi gak enak. Ya udahlah, saya juga ikut gak enak, bad mood. Gak bisa. Hidup tuh ke depan tuh pasti semakin lama semakin berat, gak mungkin. Hidup semakin lama semakin, kalau gak berat gitu ya, nggak semakin berat, itu namanya bukan hidup. Pasti semakin lama makin berat. Anak makin gede makin banyak kebutuhan. Kita makin tua makin banyak kebutuhan, makin sakit-sakitan. Makanya ayo belajar dari sekarang, belajar berjalan berdasarkan iman, mulai dari yang kecil-kecil. Nah, jadi satu ayat terakhir gitu ya. Sebenarnya ayat yang paling menakutkan di dalam Alkitab itu apa? Paling ngeri sebenarnya, harusnya membuat kita itu ngeri gitu loh. Ternyata ayat itu banyak orang ngomong apa? Di Wahyu. No, Wahyu bicara soal akhir zaman, kalau kita sampai ke akhir zaman. Kalau enggak kan kita nggak ngerasain. Ternyata yang paling menakutkan tuh ada di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Aku berkata tidak pernah mengenal kamu. Hati-hati. Jadi di sini dibilang apa? Bukankah kami Tuhan yang berseru demi namamu Tuhan? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah saya sudah menjadi pemain musik demi namamu? Bukankah saya sudah berkhotbah Tuhan demi namamu? Bukankah saya sudah menyumbang Tuhan demi namamu? Bukankah saya sudah mengusir setan Tuhan demi namamu? Dibilang Tuhan apa? Nyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi ini harusnya terpatri di dalam pikiran kita. Jangan sampai kita bisa goal gitu, jasmani kita gitu ya, kita bisa goal, kita bisa mempunyai sesuatu lah di dunia ini. Tetapi begitu kita dare meninggal, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Karena tujuan kita paling akhir itu. Oke, demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ya, saya akan bawa sedikit. Saya katakan kehidupan jasmani itu 70-80, saudara. Tetapi ada kehidupan kekal. Banyak orang berpikir ketika kita mati selesai. Enggak. Ada satu kehidupan lagi. Maka saya katakan kanan kiri, kita tidak sedang beragama. Tapi kita sedang mengejar Tuhan. Ngomong kanan kiri. Bukan beragama. Agama hanya mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi ketika kita mengejar Tuhan, ketika dia datang di bumi, dia tidak membawa agama. Tetapi ketika dia datang di bumi, dia menyerahkan keselamatan buat saudara dan saya. Ada hukum-hukum yang dia genapi. Saya seringkali kadang sharing sama Edo. Saya katakan gini, Edo suka ngomong, kadang kita berpikir kita jadi orang Kristen. Kepada saudara, hukum Taurat itu terdiri dari 613. Dari 613, saya katakan ketika Tuhan Yesus dia mati di salib, saya katakan di dalam firman Tuhan itu terbagi 3.
Ketika dia mati di kayu salib, dia genapi apa? Dia bukan genapi, dia genapi tentang apa? Peribadatan. Yesus mati di kayu salib, dia bayar dengan darahnya. Untuk apa? Membela saudara dan saya. Tetapi ada hukum lain. Hukum apa? Hukum sosial, hukum apa? Hukum tata kerama. Kita banyak orang Kristen, kita berpikir gini, oh saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Suka-suka gua mau lakukan apa? Suka-suka gua mau buat apa? Tapi Alkitab tidak catat seperti itu. Ketika Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat. Dia disunat. Kemudian pada hari dia diserahkan di sinagog pada Tuhan. Yang artinya, ayo hari-hari ini. Alkitab dia berbicara, kalau kamu bisa melihat, mendung akan turun hujan. Kenapa kamu gak bisa membaca tanda-tanda zaman? Tanda-tanda zaman sekarang saudara. Ketika saudara tidak mengerti kebenaran, saudara tunggu waktunya untuk saudara bisa diceplok. Maka saya katakan ayo, kemenangan ini ada dua. Yang pertama, kemenangan secara jasmani, goal saudara ketika saudara hidup di dunia. Tapi bagaimana dengan kemenangan secara rohani? Supaya apa? Supaya kita menang secara jasmani. Kita juga bisa mengakhiri pertandingan kita bersama dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi paling suka ketika Yohanes tulis di dalam Wahyu. Kemenangan saudara. Karena ada darah anak domba dalam hidup saudara. Bahkan ada kesaksian di dalam hidup saudara. Saya katakan iblis tidak pernah gemetar ketika saudara lahir di gereja. Iblis gak pernah gemetar ketika saudara kawin di gereja, tinggal di gereja. Tapi iblis gemetar ketika ada kebenaran di dalam hidupmu. Ada firman di dalam hidupmu. Dia akan gemetar. Kita akan menang oleh karena darah anak domba dan kesaksian hidup kita. Yang menjadi contoh bagi orang baik. Terima kasih Bapak. Saya memberi saudara beberapa detik. Untuk kita merenungkan 1 bulan di belakang apa yang sudah kita lakukan. Lalu mungkin kita sudah lakukan kesalahan pelanggaran. Hari ini kita minta ampun. Supaya ketika kita masuk dalam sakramen ini. Makan, minum tidak menjadi kutuk bagi kita. Tetapi menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Imamat 26 ayat ke-13 bagian B. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saat ini Tuhan ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami, baik perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Ampuni Tuhan. Apa yang kami lakukan 1 bulan ke belakang Tuhan yang sudah kami lewati. Kuduskan kami, tahirkan kami. Layakkan kami untuk mengambil perjamuan kudus pada malam hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus.
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama kita katakan, amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Makasih. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih buat darah. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami bisa berjalan 1 bulan ke depan dalam tuntunan, dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang tugas kolekkan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami ya Bapa, dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari menikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Dihimbau untuk semua pelayan Tuhan wajib datang. Som kelas Holy Spirit sudah dimulai kembali setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Saudari Lia. Family Altar diadakan setiap Rabu pukul 7 malam. Diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi, silakan hubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday and God bless you.
Puji nama Tuhan, kita akan akhiri pada kita malam hari ini. Saya undang boleh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang, lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi setiap jemaat Tuhan yang diberkati malam hari ini boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di kata. Bawa kebenaran firman ini dalam rumah tangga. Biar kebenaran ini yang membawa keberhasilan dalam hidup rumah tangga. Keberhasilan anak cucu menantu. Pegang erat firman. Jangan menoleh ke kanan ke kiri. Kita mau angkat kedua belah tangan kita, arahkan pandangan kita. Ulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.